saat kita sedang capek, lelah, kesal, dan banyak masalah, biasanya kita kurang sabar di dalam mendidik atau mendampingi anak. Yang ada adalah marah-marah, bahkan membentak-bentak anak agar anak mengikuti apa yang kita perintahkan atau mengikuti apa yang kita inginkan. Padahal berbagai macam penelitian membentak anak justru akan mengakibatkan anak tumbuh menjadi pribadi yang tidak baik. Apa dampak dari anak yang sering dibentak? Yang pertama, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang minder. Ketika anak dicela, dibentak, dan tak pernah menerima perhatian yang positif, maka ia merasa dirinya adalah anak yang selalu melakukan kesalahan. Ia tidak pernah bisa berbuat yang baik dan menyenangkan, sehingga ia menjadi minder. Ia ragu-ragu atau tidak percaya diri ketika akan melakukan sesuatu. Lebih baik ia diam daripada salah. Ia takut melangkah, ia takut mengambil keputusan, sehingga ia tumbuh menjadi pribadi yang minder. Yang kedua, anak bisa saja tumbuh menjadi pribadi yang cuek atau tidak peduli. Anak yang selalu dibentak juga bisa berkembang menjadi anak yang cuek dan tidak peduli. Karena seringnya ia mendapatkan bentakan, maka akhirnya ia menjadi apatis. Ia mengabaikan nasihat-nasihat dari orang tuanya. Mungkin saat dibentak atau dimarahi, anak kita terlihat diam mendengarkan, tapi sesungguhnya kata-kata orang tuanya hanya dia anggap angin lalu saja, yang masuk dari telinga kanan dan keluar dari telinga kiri. Kemudian yang ketiga, dampak negatif dari anak yang suka dibentak adalah anak itu menjadi pribadi yang tertutup. Ya, pribadi yang tertutup. Anak menjadi takut untuk cerita. Karena untuk apa ia berbagi cerita kepada orang tuanya kalau ujung-ujungnya ia akan disalahkan? Lebih baik ia diam daripada ketika berbicara malah disalahkan. Lebih baik ia diam daripada ketika nanti berbicara malah ia dibentak, malah ia dimarah-marahi. Komunikasi antara orang tua dengan anak menjadi tidak berjalan dengan lancar, dan ini tentu berbahaya. Karena ketika anak sudah tertutup, tidak mau berbicara kepada orang tuanya, anak bisa saja mencari pelampiasan kepada yang lainnya. Zaman saat ini begitu banyak anak-anak tertutup kepada orang tuanya. Justru mereka malah bercerita, malah terbuka kepada orang-orang yang ada di media sosial. Di Facebook ia cerita masalahnya. Ketika di Facebook ia cerita, orang menanggapinya dengan sepertinya berbuat baik, sepertinya sangat perhatian, sehingga anak kita terkesan, kemudian percaya, dan akibatnya anak kita kemudian menjalin hubungan yang tidak baik dengan orang yang dikenalnya melalui media sosial. Iya, kalau yang dikenalnya orang baik. Kalau yang tidak baik, akhirnya anak kita terbawa menjadi tidak baik. Ada yang sampai dibawa kabur, ada yang sampai dihilangkan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, anak yang sering dibentak bisa saja menjadi seorang anak yang suka menentang atau memberontak perintah dari orang tuanya. Anak yang bersikap menentang ini biasanya digolongkan menjadi 3 macam. Pertama, anak yang menentang aktif. Mereka menjadi anak yang keras kepala, suka membantah dan membangkang apa saja kehendak orang tuanya. Mereka marah karena merasa tidak dihargai oleh orang yang membentaknya. Memang ketika dibentak jelas mereka tidak berani melawan karena mereka masih kecil. Maka ia pun berusaha menyakiti hati orang tuanya. Ia senang bila melihat orang tuanya jengkel dan marah karena ulahnya. Maka biasanya orang tua semacam ini semakin emosi. Nah, yang kedua adalah tipe penentang dengan cara yang halus. Ya, anak-anak ini jika diperintah memilih sikap diam.
tidak segera memenuhi perintah orang tuanya. Misalnya ketika anak disuruh mandi, dia tidak segera beranjak untuk mandi, ia malah asik dengan aktivitasnya. Nah, ataupun ketika ia sudah mandi, berada di kamar mandi dan ditinggalkan, ia tidak segera mandi, justru ia malah asik bermain air. Dan yang ketiga adalah tipe yang selalu terlambat. Ya, anak-anak semacam ini tidak mau mengerjakan suatu perintah yang diberikan kepadanya sebelum melihat orang tuanya itu jengkel atau marah atau ngomel kepadanya. Nah, ini adalah menjadi tipe anak-anak yang terlambat. Misalnya, jadi anak yang disuruh beranjak dari tempat tidurnya, ia belum mau beranjak ketika belum diomeli oleh ibunya atau oleh orang tuanya. Kemudian yang kelima, anak-anak yang dibentak, maka dia bisa menjadi pribadi yang pemarah. Sebenarnya siapa sih di antara kita yang senang dan yang suka dengan orang yang pemarah? Sebenarnya tidak suka. Tapi terkadang karena kesabaran kita yang di luar kendali, karena kesabaran kita yang terbatas, akhirnya kita jengkel dan marah kepada anak-anak kita. Karena kita marah, membentak anak, akhirnya sikap itu ditiru oleh anak kita. Ketika orang tuanya marah, ya anak juga akan menjadi marah. Maka jangan heran bila anak yang diperlakukan demikian, maka ia juga akan marah kepada adik atau teman-temannya. Yang keenam, ini berbahaya. Anak yang suka dibentak bisa menjadi anak yang mengalami kerusakan otak. Ketika orang tua sering membentak anak, memarahi atau merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan kasar, serta beragam sikap tak baik lainnya, maka jiwa anak menjadi tertekan. Adanya tekanan ini berakibat pada rusaknya dan gagalnya proses persambungan sel-sel saraf otak. Jika sudah mengalami kerusakan yang demikian, tentu perlu waktu untuk membangunnya kembali. Bahkan perbaikan pun tak akan berlangsung sempurna karena bekas kerusakannya terlanjur menetap. Selain itu, anak yang sering disikapi negatif juga akan membentuk cara berpikir yang tidak optimal. Informasi yang diterima anak tidak akan sampai ke pusat otaknya, melainkan hanya diproses di batang otak saja, sehingga sulit baginya untuk bisa berpikir logis. Yang ketujuh, anak yang sering dibentak, maka ternyata jantungnya bisa kelelahan. Jika anak terus-menerus mendengar suara nada keras dan kasar yang tinggi nadanya, maka jantung anak akan terbiasa berdetak dengan cepat sehingga jantung akan cepat kelelahan, dan ini tentu berbahaya. Yang kedelapan, anak yang sering dibentak bisa mengalami gangguan pendengaran. Pendengar yang baik adalah mereka yang juga mendengar hal-hal yang baik. Maka ketika bentakan yang mereka dengar tentu dampaknya tidak baik untuk pendengaran anak-anak. Maka anak yang sering dibentak bisa mengalami gangguan pendengaran. Yang kesembilan, anak menjadi kurang inisiatif. Anak yang sering dibentak, maka ia akan tumbuh menjadi pribadi yang kurang inisiatif. Ia takut salah ketika akan melangkah, sehingga ia hanya akan melakukan apa yang diperintahkan. Padahal kadang-kadang kan kita sering sekali menyaksikan, sering sekali melihat anak-anak yang tidak punya inisiatif. Padahal kehidupan ini sangat butuh inisiatif. Ketika ada halaman yang kotor, kita ingin anak segera paham, maka segera menyapunya. Tetapi anak tidak punya ke arah sana. Ketika mainannya berantakan, inginnya kita anak-anak itu merapikan tanpa kita suruh. Tapi kenyataannya anak-anak tidak mau melakukan. Karena apa? Mungkin ia takut salah, kurang inisiatif. Dan yang ke-10, anak akan meniru perilaku kita.
Anak adalah peniru ulung. Apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, itulah yang akan ia lakukan. Maka ketika anak sering mendapatkan bentakan-bentakan, itu pula yang akan ia tiru dan akan ia praktekkan. Entah itu kepada adiknya, kakaknya, teman-temannya, atau bahkan kita sendiri kepada orang tuanya. Maka sungguh berbahaya sikap membentak ini. Ayo bersabarlah ketika membersamai anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan kesabaran ini anak-anak kita akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang berhati lembut, yang berakhlakul karimah, yang menenteramkan, yang mengangkat kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin.